Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah penemuan virus. Jadi virus itu sebenarnya sudah ada pada era kuno ya, dimana pada saat itu manusia mengenalnya dengan wabah. Jadi wabah ini penyebabnya yaitu hukuman dewa atau dosa. Kemudian pada abad ke-14 ada sebuah wabah namanya Black Death. Jadi Black Death ini menyebabkan sekitar 75-200 juta jiwa yang meninggal atau tewas karena wabahnya. Nah, kemudian beberapa abad kemudian, sekitar abad ke-16, penelitian tentang virus ini mulai digagas sejak ditemukannya mikroskop. Jadi penemuan mikroskop itu untuk melihat makhluk mikroskopis. Jadi yang menemukannya itu adalah Anthony van Leeuwenhoek. Jadi dia yang menemukannya. Kemudian setelah penemuan ini, jadi dilanjutkan sudah dengan penelitian para ilmuwan. Jadi yang tercatat itu ada 4 ilmuwan yang tercatat dalam sejarah meneliti tentang virus. Yang pertama itu ada Adolf Meyer. Jadi sekitar tahun 1883, kemudian ada Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892, kemudian ada Martinus Beijering sekitar tahun 1897, dan yang terakhir ada Wendell M. Stanley di sekitar 1935. Jadi masing-masing ilmuwan ini memiliki perbedaan dalam penelitiannya. Jadi yang pertama itu ada penelitian Adolf Meyer. Jadi Adolf Meyer itu menemukan tanaman tembakau itu yang berwarna kekuning-kuningan, lalu dia menelitikan. Dia melakukan percobaan. Yang pertama, tanaman tembakau yang berpenyakit tadi dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian diekstrak. Nah, setelah diekstrak, tanaman yang ekstrak tadi itu yang berpenyakit kemudian disemprotkan tanaman tembakau yang sehat. Nah, akhirnya tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Nah, penelitian Adolf Meyer itu kemudian dilanjutkan dengan meneliti hasil dari penelitiannya, yaitu dia menggunakan pada saat itu mikroskop sederhana untuk melihat apakah apa yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman tembakau. Ternyata dia tidak melihat bakteri atau apapun ya pada mikroskop tersebut, sehingga Adolf Meyer menyimpulkan bahwa yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau itu merupakan bakteri yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Jadi itu hasil penelitiannya. Kemudian dilanjutkan oleh Dimitri Ivanovsky. Di Dimitri Ivanovsky itu selain diilhami oleh penelitian Adolf Meyer, dia juga diilhami oleh penemuannya Charles pada saat itu. Jadi menemukan yang namanya alat penyaring bakteri. Jadi penelitian seperti ini, daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian
penyaring ekstrak daun tembakau yang berpenyakit kan filtratnya, terdapat filter. Nah, filtrat daun tembakau yang berpenyakit itu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Akhirnya tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Nah, hasilnya itu Charles mengatakan bahwa ini juga merupakan bakteri yang sangat kecil. Jadi dia memiliki hasil yang sama dengan Aldermeyer, masih mengatakan bahwa itu penyebabnya merupakan bakteri yang sangat kecil sehingga tidak lolos dari alat penyaringan bakteri. Nah, kemudian yang ketiga ada Martinus Beijering. Martinus Beijering ini penelitiannya menggunakan juga penyaring. Jadi penyaringnya itu nanti setelah dia saring, hasil saringannya itu nanti dia semprotkan ke beberapa tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata setelah disemprotkan, daya patogennya tidak berkurang. Jadi dia menyimpulkan bahwa tanaman tembakau ini dapat bereproduksi. Kemudian juga ditambah dengan fakta lain bahwa Martinus mengatakan penyakit yang menyerang tanaman tembakau ini tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol dan tidak dapat dikembangbiakan pada cawan Petri. Nanti saya sambung di sini ya, ini yang pertama. Dan yang kedua itu tidak dapat pada cawan Petri. Jadi ini 1 dan 2 ya faktanya dari penelitian Martinus Beijering. Kemudian yang terakhir, Wendell M. Stanley ini yang menemukan atau apa sebenarnya yang menyerang tanaman dan tembakau. Jadi Wendell itu dapat mengkristalkan dan mengisolasi. Kemudian dia memberi nama dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Jadi sebenarnya virus itu pertama kali kata-katanya dikemukakan oleh Martinus. Jadi Martinus itu juga mengatakan bahwa tanaman tembakau yang berpenyakit itu merupakan virus lolos saringan. Nah, yang Adormeal sama Dimetri itu mengatakan bahwa itu merupakan bakteri yang sangat kecil. Mungkin sekian. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.